Oke, untuk Pak Ritam kami persilakan waktu dan tempatnya. Mohon maaf Pak Ritam, mood-nya dihidupkan. Oke, baik. Selamat pagi semua anakku. Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pak, Oke, senyum baik. dikit kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa Senyum. Ibu, Sar? Senyum sedikit lah, Pak. Kami Oh dari tadi iya. juga belajar matematika. Senyum kok dari tadi. Masa nggak nampak sama saltikannya? Belum, Pak, karena di belakang kali ya. Oh iya. Oke. Baik. Coba dulu diperhatikan blusnya anakku, blusnya itu berkat itu blusnya. Senyum lah, Pak. Perhatikan dulu Pak, berkat blusnya ya. Sudah, Oke. Pak. Baik, terima kasih. Harus begitu anakku, kalau kita mau belajar, kebersihan itu penting. Lihat lingkungan kita, kalau ada sampah, diambil, bajunya, blusnya dimasukin, biar rapi. Ya anakku ya. Oke, baik. Anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada Tuhan. Agar apa yang kita kerjakan pagi ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Maka untuk itu saya mintakan kepada ketua kelas. Ya, ada kan ketua kelasnya hadir kan? Iswandi? Hadir. Ah, iya. Nggak nampak tadi. Di mana? Di belakang, Iya. Pak. Oh Maaf, iya. Pak, patah hati dia semalam, Pak. Diputus Oke. kos sebelah. Biar bangkit aja segairahnya itu, biar semangat kita ya kan? Iya. Silakan dipimpin doa kita, anakku. Baiklah teman-teman kalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Dan untuk membangkitkan gairah nasionalisme kita, ya maka sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan dulu satu lagu wajib nasional. Ya, kita nyanyikan dulu satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya mintakan kepada anak-anakku Sartika untuk pimpin untuk lagunya Indonesia Raya. Oh, baik, Pak. Teman-teman diharap untuk berdiri semuanya. Ini beneran lanjut ya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah ini. Oke, baik anakku. Nah, ya. Terima kasih. Nampak sekali semangat pagi ini ya untuk mengikuti pelajarannya ya. Iya. Bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak hadir teman-temannya pada pagi ini? Hadir semua, Pak. Bukan, Pak. Pak Yerisman nggak hadir, Pak, karena lagi berduka, Bapak. Oh iya, Allah. Turut berduka cita lah ya. Ada pemberitahuannya kapan rencana ke sana melayat? Belum ada, Pak. Belum dapat kabar untuk acaranya kalau tidak hari Kamis, hari Jumat, Pak. Jadi kita masih menunggu konfirmasi, Pak. Oh iya, bagus. Nanti dikoordinasikan dengan wali kelasnya anakku ya. Siap, Bapak. Oke, Siap, baik. Pak. Siap, Pak. Baik anakku, untuk hari ini kita akan memasuki materi kita tentang pelanggaran hak asasi manusia. Masih berhubungan dengan mata pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat kan anakku? Masih ada yang ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Sikit-sikit, Pak. Ingat, Ya, Pak. Sikit-sikit pun tidak bisa itu. Bagus itu. Nanti kan makin diingat lagi, makin banyak, nanti pintar tadinya. Iya, Ya kan? Pak. Iya, Pak. Iya. Ayo silakan. Apa materi kita minggu yang lalu tentang apa anakku? Tentang konsep, Pak. Konsep HAM, Pak. Iya. Minggu lalu kita belajar tentang macam-macam HAM, Pak. Konsep-konsep hampa. Oke, bagus. Ternyata masih ingat semua. Inilah satu bikin Bapak senang masuk ke kelas ini. Semua semangat.
untuk belajarnya. Ingat semua pembelajaran kita, ya. Dan itulah gunanya kita itu belajar dengan serius, perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan juga diulang-ulangi juga anakku, biar makin pintar kita. Oke, baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang konsep hak asasi manusia. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam materi pelanggaran hak asasi manusia. Bapak ingin bertanya, apakah itu pelanggaran hak asasi manusia? Ayo. Nggak perlu ditunjuk ya anakku ya. Kalau ditunjuk nanti kayak Saya, dipaksa Pak. dong. Oh iya, Saya, Tika, Pak. ya silakan. Pelanggaran hak asasi manusia itu ya sesuatu yang sesuatu merusak hak milik orang atau yang ada dalam diri orang lain atau kayak rame, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Terima Iya, kasih. Pak. Iya, Pak. silakan Dwi. Iya. Pelanggaran itu adalah orang yang melanggar tata tertib yang ada di dalam lalu lintas ataupun kalau kaitannya dengan HAM mungkin membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Dwi. Ya itulah tadi yang bisa kita maknai tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bapak mau bertanya, kalau teman-teman kamu yang sering cabut pada waktu jam pelajaran, itu termasuk pelanggaran HAM atau tidak, anakku? Yang cabut pas waktu PBM atau masih waktu belajar tapi cabut dari ruangan, ya ikut pelajaran, itu merupakan pelanggaran HAM? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Siapakah di antara kamu yang sering ngejek kawannya? Ya, apalagi di perempuan-perempuan ya kan, sering itu ngejek kawannya. Iswandi, Pak. Itu Swandi, ada. Pak. Tidak. Swandi Pak. suka Pak Tidak, Iswandi Pak, suka Ida. bullying. Pak Iswandi suka bullying. main bully. Enggak, Pak, saya enggak pernah, Pak, enggak pernah, Wandi, Pak. Pak. Ah, itu Iya. Ibu Marni, Pak. Semalam Iya, saya Pak. diancam, Pak. Kalau Oke, nggak ngasih anakku. tugas nanti nggak dikasih lewat. Enggak, saya, Pak. Apakah itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, nak? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, baik. Maka untuk itu, anakku, itulah pentingnya kita mempelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia. Untuk apa? Agar kita nanti mengetahui apa yang tidak bisa kita lakukan terhadap pribadi seseorang. Karena seperti yang kita pahami minggu yang lalu, bahwasanya setiap manusia itu memiliki yang namanya hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu sudah melekat dalam diri kita, nggak boleh. Iya, mencekal kawannya berbicara, berpendapat juga nggak boleh. Itu sudah melanggar hak Asasi asasinya. manusia. Dalam hal Berarti Pak Iswandi boleh Kebebasan dilaporkan ya, Pak, mengeluarkan ya? pendapat. Iya, apa tadi Salmarni? Berarti kawan kami Iswandi yang sering bully saya itu, Pak, itu boleh dilaporkan ya, Pak, ya? Iya. Enggak, Pak, iya. saya enggak pernah bully Marni, Pak. Marni yang bully saya. Oh iya. Yang mana yang benarnya ini Salmarni? Pak, bantu jawab boleh, Pak. Iya, bisa. Siapa? Oh, oke, silakan. Kan itu Pak, itu kan Iswandi suka membuli Pak Ibu, Salmarni mau melaporkan. Itu kan Iswandi kan masih di bawah umur, Pak, masih dalam proses ini ya, Pak, penanganan ini dalam konsep apa namanya, saya lupa itu boleh ini, ataukah memang ada tindak ini pidana atau bagaimana itu ya, Pak? Oke, nanti kita lihat dulu. Apakah karena kan kalau masalah kelasnya belum tentu umurnya juga masih rendah. Saya lihat dari tampang Iswandi ini udah tua kan kayaknya nih. Bisa kena ini, kena pasal ini nanti. Pak, Kena KUHP 13 ini nanti. tahun, Pak. Berapa Iswandi? 13 tahun. Nggak mungkin. Itu kemarin katanya kalau nggak masuk lagi tahun kemarin di SMA ini nggak boleh lagi. Berarti selama ini kan mungkin nggak masuk, ya kan, atau nganggur. Makanya mungkin bandel Iswandinya. Jadi sekolah nggak sekolah,
ke sekolah, akhirnya gitu dia. Makanya, jadi kalau memang masih muda, ya nanti kan ada undang-undang perlindungan anak yang mengaturnya ke situ. Iya, nanti di sana setidaknya itu dibuat pembinaan. Ya, tapi bukan berarti kalau masih di bawah umur suka-sukanya mengganggu orang. Jangan pula nanti sertifikat berpikir kan masih di bawah umur. Itu Ah, yang jadi pertanyaan, Pak. Soalnya kan begini, bullying kan seringkali di sekolah. Apakah itu bisa dilakukan tindak pidana atau apa sih sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah itu gitu, Pak, supaya nggak seringkali bullying gitu, Pak. Soalnya seringkali diejeki, Pak. Oke, baik. Coba ada dulu yang lain, entah Ibu entah Salmar nih, coba tadi pertanyaan Sartika itu, apakah tindakan pemerintah untuk mengantisipasi perbuatan bully itu biar Kalau jangan terulang lagi? ya, kalau sanksinya dia tuh memang beda kali ya Pak ya dengan yang di atas umur. Kita ada undang-undang anak terhadap anak, mungkin ada tetap ya Pak ya. Itu Pak. Oke, bagaimana Sartika? Oh, baik, Pak. Tapi nanti tolong diperdalam ya, Pak. Oh Ini iya, agak lemot. iya. Nanti kita perdalam lagi biar nanti kita sama-sama bisa lebih memahami sama-sama semua. Oke, baik. Itulah tadi begitu banyak macam-macam daripada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar kita. Ya, maka untuk itu ya coba kita tampilkan dulu apa yang menjadi bagian daripada materi kita pagi ini. Oke, baik. Nampakkan Bapak Ibu? Sudah Nampakkan terlihat, Ibu? Pak. Iya, iya. Ini Sudah, dia. Bapak. Mari kita coba cermati bersama. Silakan dulu kita bahasa Bapak mintakan dulu untuk Eji untuk membacakan apa itu pelanggaran HAM. Pak, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Oke, baik, terima kasih Eji. Itulah dia anakku ya, tentang pelanggaran HAM itu. Ada undang-undangnya yang sudah mengatur dengan satu tujuannya agar pelanggaran itu tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Tapi walaupun ada undang-undangnya, bukan berarti pelanggaran itu tidak terjadi, masih saja terjadi. Makanya mari kita lihat apa yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi. Coba Pak Berkat, dibaca duluan aku. Berkat. Tidur ya Berkatnya? Iya, Pak. Oh iya. Penyebab Baca pelanggaran dulu, HAM anakku. Iya, Pak. Pelanggaran HAM itu diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal di dalam, seperti sikap egois atau terlalu mementing. Sedangkan faktor eksternal itu, Pak, faktor yang berasal dari luar. Begitu, Pak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih anakku ya. Itu tadi yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Ada yang terdapat dalam diri kita sendiri, ada juga yang terdapat dalam diri orang lain, ya, atau datang dari luar diri kita sendiri, yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan tersebut.
Baik, selain penyebabnya, sekarang mari kita lihat apa saja jenis-jenis pelanggaran HAM. Silakan Kartika dibacakan dulu anakku. Jenis pelanggaran HAM adalah satu, yang pertama itu pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Oke, baik. Itulah tadi jenis-jenis pelanggaran HAM-nya. Ada pelanggaran HAM ringan, tapi bukan kapas ya kan anakku ya. Jangan pula nanti kalian pikir yang ringan-ringan itu kan berarti kapas, enggak ya. Ada yang pelanggaran HAM berat. Yang ringan itu berarti dia masih hanya sekedar mengganggu kenyamanannya saja. Sementara kalau HAM berat itu apapun kejadiannya, kemungkinan apa yang terjadi itu tidak akan bisa lagi pulih kembali seperti sedia kala. Misalnya, contoh yang paling gampang itu kalau kita lihat adalah pembunuhan. Pembunuhan itu, kalaupun sudah dihukum pembunuhnya, pelakunya, tetapi nyawa yang telah dibunuh tidak akan dapat kembali lagi. Itu dia. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh pelanggaran HAM ringan dan beberapa pelanggaran HAM berat. Dan inilah nanti yang akan menjadi tugas kita. Bapak nantinya akan membagi kita menjadi sebuah kelompok, beberapa kelompok, ya, untuk kegiatan kita di pertemuan kita minggu depan. Jadi nanti Bapak akan bagi kita menjadi 4 kelompok. Ya, Bapak hanya menentukan 1 orang saja per kelompoknya, hanya koordinator kelompoknya. Nanti lalu koordinatorlah nanti yang akan memilih teman-temannya yang lain yang merupakan bagian daripada kelompoknya sendiri. Paham kan anakku? Paham, Pak. Sampai di sini ada yang mau bertanya anakku seputar daripada pelanggaran hak-hak asasi manusia ini dan juga contoh-contohnya ada tadi Saya, oke. Pak. Iya, silakan Kartika. Berarti pembulian itu pelanggaran HAM ringan ya, Pak? Iya, kalau pembulian itu masuk kategori pelanggaran HAM ringan. Itu aja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Paham kira-kira semua ya anakku ya? Sudah ngerti Ya, ya? Pak, sudah paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan kita untuk pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok. Nanti untuk kelompok 1 koordinatornya Berkat. Untuk kelompok 2 koordinatornya Iswandi. Kelompok 3 koordinatornya nanti Sartika, dan kelompok 4 koordinatornya nanti Eji. Nanti masing-masing memilih anggota kelompoknya. Nanti Bapak akan membagikan link contoh kasus, dan nanti Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Lalu nanti kalian tonton itu videonya, kalian buat nanti isilah LKPD yang Bapak bagikan seputaran apa yang ditanyakan dalam LKPD itu. Dan Bapak harapkan semua kelompok harus bisa menontonnya dan mengerjakannya secara bersama-sama. Karena minggu depan, kita pertemuan selanjutnya untuk minggu depan, semua harus bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Bisa kan anakku, paham kan? Paham, Bapak. Paham, Pak. Tanya, Baik. Pak. Untuk tugas kita, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Ada, Oke. Pak.
Bagus, kalau Pak, tidak Pak, ada. ini Pak, bentuk tugasnya ini bentuk PPT atau apa ini ya Pak? Atau video atau apa yang mau dipresentasikan minggu depan Pak? Untuk tugas ke depannya, nanti lihat di LKPD-nya sudah ada Oh nanti gitu Pak. ketentuannya. Ya, Baik Sartika ya. Pak, iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa sampai di situ. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi sudah kita pelajari, anakku, sebelum kita tadi membagi kelompok? Ayo, Saya, satu Pak. orang. Pak. Satu orang. Silakan anakku, siapa? Novita tadi, Pak. Oh iya, Nobita. Ya, silakan Baik, No. Pak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian faktor penyebabnya, kemudian contoh pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Itulah tadi anakku ya. Itulah yang penting kita pahami dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa itu pelanggaran HAM, contoh-contohnya, penyebabnya hingga terjadi. Dengan satu harapan, untuk setelah kita mempelajari ini, kita jangan lagi melaksanakan atau melakukan yang namanya pelanggaran HAM itu. Sebagai wujud dari representasi kita sebagai pelajar, sebagai generasi muda, harus bisa menjadi dan memberikan contoh kepada orang lain. Oke, baik anakku, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Oke, silakan Pak Ketua untuk ditutup dengan doa. Baik Pak. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih sampai di sini pertemuan kita ya anakku. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi, Bapak. Pagi Pak. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih kepada Pak Ritam yang sudah menampilkan karyanya. Kami serahkan kepada salah satu teman kami untuk menanggapi, yaitu Ibu Elsa. Kami persilakan waktunya, Ibu Elsa. Terima kasih, Bu Sartika. Terima kasih, Pak Ritam, atas pemaparan RPP-nya, dan saya apresiasi sudah sangat bagus yang sudah Bapak tampilkan tadi. Kemudian langkah-langkah kegiatannya dari pendahuluan, inti, dan penutupnya juga sudah sangat bagus. Tadi sepertinya Bapak masukkan saja, Bapak tadi sepertinya Bapak lupa memberikan ke siswa tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Seperti itu. Mungkin karena memburu waktu juga ya Pak ya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya tadi ditutup dengan mengerjakan LKPD ya Pak ya, dan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Mungkin dalam rangkaian kegiatan pembelajarannya memang terpotong karena ada pertemuan kedua ya Pak Ritam. Iya Bu. Iya. Ya, tapi untuk keseluruhannya sudah sangat bagus, sudah ada komunikasi antara Bapak dan murid dan siswa, kemudian sudah ada tanya jawab, dan juga penggunaan teknologinya sudah sangat bagus Pak Ritam, penampilan dari PPT-nya. Seperti itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Sartika. Terima kasih Ibu Elsa. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Guru Pamong, yaitu Bapak Marsudi Siregar, memberikan penguatan. Baik, terima kasih Bu Sartika. Terima kasih Pak Ritam sudah memaparkan praktik pre-teaching-nya. Pre-teaching itu sebenarnya adalah simulasi sederhana ya terhadap apa yang akan kita laksanakan nanti ketika di PPL yang sebenarnya. Pak Ritam. Ya Pak. Ini materinya juga mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, ini di pertemuan pertama Bapak masih, ini modelnya apa Pak? PBL Pak. PBL. Terus Iya. di pertemuan pertama langkah apa yang Bapak lakukan? Sintaks yang mana yang Bapak lakukan? Sintaksnya Pak.
Untuk di pertemuan pertama, kita hanya menyampaikan materi itu, pengertiannya, tujuannya apa, dan juga manfaat-manfaat daripada mempelajari materi tersebut. Baru membagi tugas kelompok. Oke, baik ya, Pak Ritam. Kalau yang saya pahami ya, begitu kita masuk dengan PBL, Project Based Learning, berarti kita sudah masuk kepada masalah, sudah langsung ke masalah. Jadi kalau dia di dalam kegiatan di Problem Based Learning itu, langkah pertama itu sudah langsung orientasi terhadap masalah. Jadi sudah langsung mengangkat masalah. Itu termasuk, oke lah Bapak buat tadi pengantarnya misalnya, yang maksud dengan kasus pelanggaran HAM itu adalah ini. Terus yang berikutnya sudah langsung kepada kasusnya, langsung orientasi terhadap kasus yang sudah akan diangkat menjadi topik pembahasan untuk dicari solusinya. Tolong kita sepakati dulu ya Bapak Ibu ya, begitu kita bicara mengenai model PBL, di sana nanti harus ada solusi Bapak Ibu. Karena mereka itu ditugaskan terhadap suatu kasus itu untuk mencari solusi. Jadi intinya gini, jangan kita menggunakan model problem based, tapi kita justru menyuruh mereka itu memahami konsep-konsep, pengertian, ciri-ciri, contoh-contoh. Tapi mereka itu nanti sudah justru harusnya adalah memiliki pemahaman tentang satu contoh kasus, kemudian sampai mencari solusinya. Pertanyaannya, di pertemuan keberapa Pak Rita memperkenalkan masalah itu ke mereka? Di pertemuan pertama Pak, setelah pembagian kelompok, sudah ada tadi kasusnya langsung yang sudah nampak. Sudah tadi Pak, tidak saya tampilkan Pak, karena memang tadi memburu waktunya, tapi seperti saya sampaikan, saya akan bagi link videonya sama mereka, nanti mereka yang menonton sendiri sama LKPD-nya baru mereka kerjakan. Oke, baik. Mohon nanti diperhatikan ketika di kegiatan nyata, jangan Bapak terlena dengan memberikan konsep-konsep lagi, karena itu seperti kita bilang dari awal itu discovery. Jadi begitu masuk problem based learning, harusnya yang pertama sekali begitu kita tampilkan tadi PPT, di PPT itu kita yang sudah buat idealnya ya, yaitu mengenai apa topik yang dipelajari pada hari ini, apa tujuan atau indikator pembelajarannya, itu sebagai pengantar. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ketika mengajar di kegiatan nyata, sembari kita mempersiapkan kelas, sudah harus dipersiapkan dulu PPT, sudah harus ada di sini di layar kita ini, sudah harus ada. Jadi nanti sudah langsung nampak di situ apa materi hari itu. Jadi enak kita membawakannya. Jadi harapan saya sebenarnya dari Bapak sekalian, ketika tadi sudah mau tampil, sebelum sapa-sapa di layar ini, kalau memang dia pakai alat bantuan, sudah harus tampil PPT di sini. PPT-nya apa di sini materi. Oke ya, baru kita sapa-sapa mereka, setelah itu nanti baru kita sampaikan setelah persiapan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah misalnya adalah menganalisis pengertian pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua mengevaluasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kemudian yang ketiga misalnya memberikan solusi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, misalnya begitu ya. Atau menciptakan atau membuat solusi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu. Baru begitu seperti itu, tampilan video di kegiatan mengamati itu kalau kita gabungkan sintaks dari pendekatan saintifik dengan pembelajaran menggunakan model problem based learning, di sintaksnya itu, di kegiatan mengamati itu, sintaks mengorientasi terhadap masalah itu, sudah langsung dia tampil contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itulah nanti yang kemudian mereka bahas, cari solusi. Inti dari PBL adalah mencari solusi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di pertemuan pertama kita masih panjang-panjang menceritakan ini pengertiannya ini. Sementara di pertemuan pertama kita sudah harus masuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Di pertemuan kedua Pak Ritam, apa yang dilakukan nanti? Sudah langsung presentasi Pak? Iya Pak.
Oke, jadi di pertemuan pertama itu sudah harus masuk kegiatan dari, kalau kita gabungkan dari 5M, itu sudah harus masuk kegiatan mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Sudah berdiskusi mereka ya? Oke. Iya, Pak. Barangkali di sintaksnya juga nanti mohon itu diperhatikan. Jadi langsung ke masalah. Jadi pertemuan kedua mereka sudah kegiatan untuk mempresentasikan dan kemudian nanti menemukan solusi, serta yang terakhir adalah mengkomunikasikan, menyimpulkan. Begitu kira-kira Pak Ritam. Terima Iya, Pak. kasih. Makasih, Pak. Semoga nanti berikutnya lebih bagus lagi di kegiatannya. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marsundut Siregar atas penguatannya. Kami kembali serahkan kepada Bapak dosen, Pak Arief Wahyudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Tadi mohon maaf ya Bu Salmarni. Ya, tapi Bu Salmarni tadi oke ya. Awalnya luar biasa, kemudian ke belakangnya agak meredup deh. Oke. Dan untuk Pak Ritam, tadi Pak Ritam berapa menit ini? Pas 20 menit, Pak. Presentasinya pas 20 menit, Pak. Pas 20 menit ya. Berarti yang benar-benar efektif memanfaatkan waktu hari ini Pak Ritam, 20 menit. Ya, dan tadi variasi komunikasinya bagus. Saya kira saran-saran Pak Mas tadi, Pak Ritam itu catatan penting ya. Iya, Pak. Ya. Depan ya. Kalau Pak Ritam nyanyi pasti bagus suaranya. Nggak bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa nyanyi. Oh, malah nggak bisa nyanyi. Iya, Pak. Nggak mungkin ya, Pak Mas ya. Ada orang Batak nggak bisa nyanyi itu nggak mungkin gitu ya kan rasanya ya kan. Ya. Mungkin, Pak. Oh, mungkin ya. Mungkin, Pak. Mungkin Pak, tadi ku dengar suara Ibu Sartika, kalau aku belum tahu dari kan dia. Pak, ngomong aja Pak, paling nyanyi. Oh iya. Pak Ritam itu sebelum tampil masuk ini dia nyanyi dulu, Pak. Bagus suaranya. Oke, intonasi suaranya bagus, kemudian gesturnya bagus, kepercayaan dirinya bagus. Nah, sama-sama dengan Bu Salmarni tadi. Jadi itu modal besar untuk Bapak Ibu di dalam ruang kelas. Itu bisa menarik perhatian. Dan tadi sebetulnya Pak Ritam sedikit di dalam tanda kutip ya, muridnya agak berani-berani nih ke Pak Ritam ya. Iya. Tapi ketenangan Pak Ritam luar biasa menurut saya. Tadi Bu Salmarni juga, ini sekalian Bu Salmarni ya. Ketenangannya luar biasa dan itu penting di dalam kelas. Dan tadi yang menarik di Bu Salmarni itu adalah ketika videonya nggak bisa diputar, beliau cepat memindahkan ke alternatif yang baru. Nah, saya kira itu nanti bisa dicontoh juga oleh Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Pak Ritam itu catatan saya yang perlu diperhatikan secara serius oleh Pak Ritam itu nanti itu adalah pelaksanaan proses penilaian hasil belajar Pak Ritam. Nah, itu nanti usahakan bisa betul-betul terlihat, walaupun misalnya di pertemuan pertama ini ya, tapi kan ada pemetaan potensi awal di pertemuan pertama ini nanti, kira-kira gitu. Oke, Pak. Kalau di UKI nanti usahakan proses penilaian itu bisa terlihat. Dan di praktek pembelajaran nanti bisa sama-sama kita. Kemudian yang kedua, menstimulasi siswa mengidentifikasi alternatif solusi hotsnya, konteks hostnya Pak Ritam. Itu yang menurut saya itu perlu Pak Ritam perhatikan ke depan untuk perbaikan yang lebih besar. Oke, Pak. Selebihnya saya kira itu sudah cukup baik ya Pak Ritam ya. Selebihnya. Nah, tinggal tadi langkah-langkah yang disarankan oleh Pak Mas terkait dengan sintak PBL ya. PBL, Pak. PBL. Nah, terkait dengan sintak PBL-nya benar, Pak itu harusnya bisa langsung ke menganalisis kasus di pertemuan pertama, Pak. Nah, karena kasusnya itu sudah harus terdistribusi di pertemuan pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Mas. Tapi kelebihan Pak Ritam itu mungkin tadi di keterampilan mengembangkan variasi interaksinya cukup banyak. Apalagi kalau nanti Pak Ritam belajar ice breaking seperti yang disarankan oleh Bu Elsa ya, yang tadi menyarankan Bu Ezi yang tadi menyarankan ice breaking. Bapak Ibu itu bisa dipraktekkan juga untuk menggunakan ice breaking yang relevan dengan kondisi anak-anak. Nah, cuma nanti jangan sampai salah konsepsi. Tadi Pak Ritam itu dikoreksi oleh Pak Iswandi, masih anak-anak Pak, 13 tahun katanya. Nah, jangan sampai salah konsepsi dan jangan sampai terbawa oleh emosi yang dibangun oleh peserta didik sehingga
gurunya jadi kehilangan fokus gitu. Dia malah sibuk mengomentari komentar gitu ya. Nah, jangan nanti ketinggalan jamnya Pak. Akhirnya habis waktunya untuk cerita-cerita. Nah, model pembelajaran masa lalu itu kan begitu ya. 20% materi, 30% 20% materi, 30% anak-anak kerja, berarti 50% ya. 50%-nya lagi cerita guru. Cerita dia di rumahnya, cerita dia di ladangnya, cerita dia di pergaulannya, kira-kira gitu ya zaman dulu. Makanya dia jadi teacher center learning. Nah, Pak Ritam ini punya potensi kalau misalnya nanti dengan keceriaan Pak Ritam dalam ruang kelas itu, nah terbawa oleh suasana anak-anak sehingga fokusnya nanti bisa teralihkan. Jadi kalau misalnya sudah mulai anak-anak untuk mengalihkan proses pembelajaran, silakan direspon, tapi jangan terlalu lama gitu Pak Ritam. Dan jangan juga ikut dalam jok-jok yang dikembangkan anak-anak itu. Ya kayak seperti tadi ya teman-teman mengembangkan jok-jok ya, kemudian Pak Rita kemudian terikut kira-kira gitu. Nanti fokusnya bisa lari kemana-mana. Tapi jangan tidak terlibat Pak Rita dalam diskursus. Tadi udah bagus tuh, mungkin durasi waktunya dan fokusnya dikurangi supaya tidak terlalu lama di situ gitu ya. Dan dikembalikan ke laptop. Kembali ke laptopnya. Nah ya, kadang-kadang kan muncul juga murid-murid yang dia suka celetuk apa yang ini ya, celetukan murid biasa lah ya kan. Tiba-tiba dia nyeletuk di belakang gitu. Nah kita kemudian merespon celetukannya itu. Akhirnya sintak kita nanti jadi ketinggalan. Dan biasanya kalau kita merespon celetukan itu akhirnya diskusinya antara kita dan si yang berceletuk. Padahal di ruang kelas itu mungkin ada 20, ada 25 murid misalnya. Nah yang 25 ini bosan nanti nungguin diskusi itu selesai. Kira-kira gitu ya. Tapi secara umum Pak Ritam bagus ya. Saya yakin ini Bapak Ibu yang tadi sudah tampil 4 orang termasuk Pak Zega tadi ya. Itu kayaknya udah siap untuk PPL semua nih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah, tinggal kita lihat kalau giliran kita tinggal Bu Sartika nih Pak Mas Undung. Jadi udah bisa kita kasih kode Bu Juwita untuk masuk ini ya. Bu Juwita dan Pak Denny untuk masuk. Supaya kita bisa keluar ya kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi terima kasih Pak Ritam. Iya Pak. Itu Bu Sartika. Terima kasih atas penguatannya Pak Arief Payudi. Oke, selanjutnya ini untuk peserta yang selanjutnya itu saya mohon host dialihkan ke Pak Iswandi kembali ya Pak. Stop dulu Bu Sartika, stop Ini dulu. lagi di